Kepada yang terhormat Bapak Bupati Pulang Pisau, kepada yang terhormat yang mewakili, yang hadir dan siap untuk divaksin, dan ketua gereja-gereja kita yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Bapak Pendeta Agustinus Bamuntoro MTH juga siap, dan semua wartawan yang luar biasa pada pagi hari ini walaupun hujan cukup banyak untuk meliput kegiatan kick-off COVID-19 untuk vaksinasi di Kabupaten Pulang Pisau yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kick-off vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau ini bisa terlaksana walaupun dalam keadaan hujan. Kita bersyukur bahwa hujan bukan petanda kita akan mundur, justru hujan ini menandakan bahwa vaksinasi ini akan berhasil di Kabupaten Pulang Pisau. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, Pak Bupati, FKPD, karena yang lainnya Bu, kami akan berproses, kita akan melakukan kegiatan pencanangan ini. Perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati dan semua media dan semua undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bahwa vaksinasi ini sudah dilakukan awalnya oleh Presiden kita, dan pada saat ini beliau oke-oke saja. Dan juga Ketua DPR Provinsi kemarin di tingkat provinsi dan kota, dan kita bersyukur Bu Dr. Inti bahwa Pulang Pisau ini menjadi percontohan untuk seluruh kabupaten di Pulang Pisau. Terima kasih ya untuk Kemenkes, karena hanya menjadi yang kick-off ini hanya Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, dan yang lainnya mungkin hanya melaksanakan tanpa acara seremonial. Kenapa ini bisa dipercaya oleh Kementerian Kesehatan? Tentunya karena peranan Kepala Daerah dan Ibu Wakil Bupati dan semua kita, termasuk Ketua DPR yang begitu semangat, dan juga Forkopimda dan seluruh stakeholder yang mendukung kegiatan ini. Dan vaksinasi ini Bu, kami yakinkan dulu bahwa tadi malam, kemarin siang, ada 20 dokter kami divaksin. Dari 20, saya sudah mendapat laporan, hanya ada 3 yang punya gejala, yaitu gejalanya adalah hanya pegal-pegal. 17 aman aja, dan ada Dr. Yogi, Dr. Munawar, semuanya aman yang hadir, yang akan menjadi penanggung jawab pada hari ini. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita seperti apa yang dikatakan Dr. Bowo, pasti nggak mungkin itu kalau dikatakan nggak ada efek samping, pasti ada minimal, karena yang dimasukkan tetap antigen, walaupun itu adalah virus yang dimatikan. Jadi Bapak-bapak nggak perlu takut ada isu macam-macam. Dikatakan ini virus nanti bisa hidup kalau daya tahan kita tidak baik. Enggak, ini virus yang dimatikan. Dan virus Sinovac sudah diyakinkan oleh Dr. Bowo juga, dan banyak tadi pagi para Dr. Munawar, seperti penyakit dalam kita. Sinovac ini memang cocok untuk orang Indonesia. Dan daripada Pfizer, karena Pfizer itu adalah teknologi baru. Sedangkan ini adalah hal yang sudah terbiasa yang dilakukan oleh vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Jadi kita harus yakin, dan memang efikasinya itu 65,3%. Itu nggak jadi masalah, karena yang memang kita teliti di Bandung kan orangnya tidak dibatasi. Kalau di Turki ataupun di Brasil mungkin mereka di karantina, lain sekali mungkin mereka bisa 80 atau 90. Kita memang 65 karena 800 orang yang diberi 800 orang placebo itu kan dibiarkan berkeliaran, hanya diinstruksikan tidak boleh ini dan itu. Tapi kan kenyataan nggak mungkin masyarakat kita bisa melihat, sedangkan yang ada di Turki atau Brasil mereka benar-benar dikarantina dan diawasi selama vaksinasi tersebut, sehingga efikasinya lebih baik. Tapi saya sangat bangga melihat vaksin Sinovac ini, dan saya sendiri saya malah menjadi contoh sebenarnya untuk divaksin, karena saya yakin saya akan aman, karena saya melihat di dalam risetnya imunogenitasnya itu 99%. Berarti setelah kita divaksin, antibodi kita akan muncul 99%. Nah, tinggal
Apakah tidak mungkin, tadi Pak Ketua Dewan nanya kepada saya, apakah tidak ada celah? Ya memang ada celah, tapi kalau tidak kena, ringan aja Pak Ketua, aman aja. Tidak akan dari 26 orang yang diteliti di Bandung, tidak ada yang bermasalah. Walaupun terkonfirmasi positif dari 826. Sedangkan yang tidak, yang placebo 75 sampai 90 orang. Kan 3 kali sampai 4 kali lebih efektif. Nah, saya yakin kenapa kita tidak mengambil. Saya kira 2 kali saja saya mau. WHO kemarin kita bahas, ada Dr. Bowo, ada Pak Bayu, semua 50% aja kita ini sudah oke, apalagi 65,3%. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat. Kita harapkan 15 bulan ke depan Indonesia benar-benar bebas daripada COVID-19. Ya, mungkin itu harapannya. Dan kita mulai dari keluarga kita dan kabupaten kita. Memang harapannya 70%, itu berarti benar-benar aman. Kalau 70% semua masyarakat itu sudah tercover, itu akan aman. Itu disebut dengan herd immunity. Dan saya yakin itu akan tercapai. Dan Indonesia, Ibu Surti pasti sudah punya pemikiran. Kenapa Menkes berani yakin 15 bulan? Karena ini prosesnya. Jadi Pak Bupati, kalau kita ke Jakarta nanti aman aja. Tapi tetap harus sudah. Karena kita sudah divaksin. Yang belum divaksin mungkin nunggu dulu, ya kan? Untuk hal itu. Ya, itu menjadi satu semangat. Karena hari ini akan keluar sertifikat untuk kita. Ya kan, terdaftar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Aman aja Pak Mul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Inti dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beserta Pak Dokter dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Wakil Bupati, Ibu Putu Sarinarang, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita, Pak Wakapolres, Pak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama yang mewakili Kejaksaan Negeri, Pak Bung. Yang saya banggakan generasi penerus nih, masih muda Bu, Ketua DPA kick-off pemberian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pulau Pisau. Tadi sudah disampaikan pula oleh Pak Dr. Mul bahwa rangkaian pemberian COVID ini merupakan upaya strategis pemerintah di dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi. Kita ketahui bahwa upaya-upaya itu dimulai dari langkah-langkah strateginya, mulai dari PSBB, kemudian menerapkan prokes, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian juga melaksanakan yang namanya tracing, ya. Kemudian tracking, kemudian juga treatment. Nah, hari ini dilaksanakan vaksinasi. Ini adalah upaya-upaya yang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga harapannya kita seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Pulau Pisau ini harus menyambut baik, ya. Niat baik ini dalam rangka untuk menjaga agar penyebaran virus corona di daerah kita ini tidak terus terjadi, dan ini juga memutus rantai penyebarannya. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini, hari ini akan dimulai kick off, ya, vaksinasi COVID-19, dan itu ditandai dari kami dulu, ya. Nah, kami ini ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi Sinovac ini aman untuk kita gunakan, dan ini langkah terbaik, ya. Daripada kita nanti kena duluan, lebih baik kita dijaga dulu, kan gitu. Istilahnya kalau kita divaksinasi Bu, ya, tadi saya juga bicara dengan Ibu, Bu, saya kolesterol saya 3 hari kemarin saya tes itu 240, kira-kira aman nggak untuk divaksinasi? Aman, kata Ibu. Nah, gitu. Jadi ya alhamdulillah ya semakin membaik. Maksudnya semakin membaiknya
saya konsumsi obat untuk menurun kolesterol. Saya agak sedikit gangguan di kolesterol saja. Nah, tetapi Ibu dan Bapak sekalian, saya kira tadi dijelaskan bahwa yang kita ini dalam melakukan upaya-upaya terbaik tentunya dimulai dari diri kita. Ya, kami ini memberikan keyakinan bahwa kalau para pemimpinnya di sini hadir semua, dari Forkopimdanya juga hadir, FKPD hadir, dinas-dinas hadir, berarti kita juga memberikan keyakinan kepada masyarakat kita di daerah ini supaya gerakan untuk vaksinasi ya Sinovac ini bisa menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pulau Pisau, bahkan Kalimantan, bahkan Indonesia. Oleh karenanya harapannya dengan adanya vaksinasi ini ke depan virus corona ini tidak lagi selalu menghantui di dalam diri kita sehingga aktivitas kegiatan lancar semuanya. Tadi disampaikan Pak Mul, ya terus apakah terus kita divaksin terus bisa ke Jakarta tidak Pak Mul? Nah tadi Ibu juga ngelihat ke Jakarta, saya pengen divaksin juga. Nah, saya kira ini adalah semacam kita upaya membentengi Bu ya. Kita kan membentuk antibodi dari tubuh kita. Kalaupun nanti ada virus, barangkali simpelnya kalau saya menggambarkan kalau ada virus nanti menyerang kita, berarti kita sudah antibodi ya. Kalaupun terkena begitu ya, mungkin di tubuh kita juga sudah ada filter kan gitu, filter. Nah ketimbang tidak sama sekali. Nah oleh karenanya kami berharap nanti setelah gerakan ini juga bisa diikuti oleh seluruh teman-teman di pemerintahan ya, dari semua stakeholder terkait termasuk masyarakat kita. Ya memang hari ini dimulai ujung tombak karena kita ini langsung melayani masyarakat, bertemu dengan masyarakat yang setiap harinya kita harus menghadapi ya kondisi-kondisi yang tidak kita ketahui dari luar sana, sehingga vaksinasi ini penting bagi kita semua. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami menyambut baik gerakan ini dan mudah-mudahan setelah ini Sinovacnya juga terus datang Bu ya, karena memang hari ini kan hanya ada 500 ya, 500. Nah, kemudian yang besoknya dari target 1.600.000-an di Pulau Pisau ya, jadi mudah-mudahan nanti terus ada sehingga kebutuhan vaksin ini bisa disebarkan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Pisau. Dan pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pencanangan vaksinasi COVID-19 pada hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Udi Prasowo SSNM, Bapak Bupati Pulau Pisau dengan hormat kami persilahkan untuk menuju meja 1, yaitu untuk melakukan pendaftaran dan lain-lain. Mohon untuk tidak kami lagi Di teman-teman wartawan nih harus ada sampel aktivitas. Ya, ya. Yang dari SMS itu juga ya. Yaitu pertama pendaftaran dan lain-lain sebagainya, dan pada muncul kedua yaitu screening atau pengecekan kesehatan, dan untuk itu juga adalah pengganti Geser. Bu, jangan
Sana kemari bu, jangan ke sana kemari bu. Mantap. 150 ya? Wah, enggak lah. Hati saya ini gembira. Enggak. Ketemu. Apa tadi? Oh, enggak. Enggak ada. Mohon maaf untuk rekan-rekan media. Sekali lagi kami mohon maaf sekali untuk menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi agar dapat menjaga jarak dan hanya difokuskan untuk satu dokumentasi saja. Dan hanya dari Kominfo. Kami mohon maaf. Enggak ada. Dan untuk teman-teman rekan media bisa saja untuk mengambil foto, tapi untuk di luar karpet merah. Antigen tuh sudah. Mohon maaf. 3 hari kemarin Dengan jarak batas di luar karpet merah. Mundur. Bapak Insinyur Syarifudin, kami persilakan. Wartawan tuh. Meja 1, yaitu tempat pemakaman. Ya, disaksikan dulu. Iya, Ini benar, ini bukan vitamin. Ya. Jadi yang disuntik ini benar vaksin. Dibuktikan. Ya. Jadi nanti jangan ada ngomong ini vitamin. Ya toh, supaya yakin. Tahan, Mbak. Cek, Mbak. Ya. Asli. Ambil pun jangan di ini, langsung. jarumnya kayak gini. Saya minta jarumnya kayak gini. Ya, dilihat dulu penampilannya. Ya, supaya yakin. Oh. Supaya mau kita bukan vitamin. Ya, boleh. Ibu. Ya. Jangan gemetar ya.
Gak usah Pak. Cuma registrasi. Ya, saya pimpinnya dari mana? Langsung ke ruang observasi Pak. Ya, mana? Di duduk di sini Pak. Aplikasi di meja ketiga Pak. Nanti. Bang, betul. Anu, diburit mana diburit? Lagi Pak. Sudah besekda. Sudah ulun? Belum. Sudah duduk. Pokoknya di jarum yang besar aja di bayi. Ada apa? Mahir mencucuk kok. Hai. Aman Pak Ketua. Aman. Oh, aman Pak Sekda. Pak Sekda 2 ampul. Sudah bisa. Jelas Mas bubuk, grogi. Bisa aja masih. Jantung di mot-mot. Aman Pak Ketua. Mana? Sudah diregistrasi Pak. Ini baru Gimana sih kira Ada gana jarumnya Pak? Ya, betul. Ini Pak ya? Iya. Ada? Ya. Sudah nah kok. Ya. Bila sudah bapak sini kita ke Jakarta aja Pak. Bisa dibawanya kalau bapak sini yang dibawa. Terbalik. Pak kedua nomornya. Kenapa Bang? Mana terbalik? Iya. Masih di sana? Masih kan? Kamu ini habis ini mau konor. Benar. Saya pasti disuntik lah. Karena ada orang suntik ya. Pemberian vaksin ya, yang saya laksanakan tadi, pertama memang kita kan didaftarkan, mendaftar, menyampaikan karena di HP kita juga ada konfirmasi dari Kemenkes bahwa diri kita itu sudah terdaftar dan kita memiliki nomor ya, nomor bahwa kita ini bagian yang akan mendapatkan vaksinasi ya. Nanti setelah itu terkonfirmasi dari WA ini karena yang dikeluarkan dari COVID, gugus COVID ya. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan lisensi atau semacam sertifikat ya, keterangan bahwa kita akan mendapatkan sudah divaksinasi. Nah, proses kita tadi ditandai dengan mendaftarkan diri, kemudian kita dicek ya, tensi kita normal apakah tidak ya. Kemudian kita juga ditanya lagi riwayat ya, riwayat diri kita apakah pernah bertemu atau kontak langsung dengan penderita COVID atau warga masyarakat yang pernah terkena COVID, kemudian keluarga, nah, kemudian juga riwayat penyakit dan sebagainya. Itu yang ditanyakan ya. Kalau kita memang jawabnya tidak ada, karena
saya lihat daftar pertanyaan yang diajukan itu adalah daftar yang memang bersentuhan langsung. Kalau diantaranya itu ada terkonfirmasi, berarti mungkin itu menjadi pertimbangan. Tapi saya lihat tadi yang disampaikan di dalam daftar pertanyaan itu tidak ada melekat pada diri kita semua. Misalnya tadi ya kita kontak dengan penderita COVID, kemudian di dalam keluarga apakah ada yang terkena COVID. Nah, kemudian juga, apakah kita pernah mengalami namanya penyakit yang mungkin ya seperti epilepsi, ya apa gimana gitu ya tadi ya. Kemudian kalau semuanya sudah tidak, berarti kita dapat dipastikan ya, dapat dipastikan untuk tensinya juga 130 saya tadi, artinya normal ya. Ya, kemudian kita siap untuk divaksinasi. Nah, proses vaksinasi tadi, pemberian disuntik tadi itu sama sekali tidak terasa. Ya, prosesnya juga ada terasa ya. Kan mungkin karena saking besarnya lengan ini. Nggak terasa. Bahkan sampai sekarang nggak ada. Saya guyonan saja, nggak ada kok ya. Ya, saya kira ini sampaikan ada teman-teman media kepada masyarakat kita di luar sana di wilayah Kabupaten Pulau Pisau ini bahwa ini aman, ya aman untuk kita, dan ini adalah untuk membentengi diri kita agar kita memiliki antibodi, ya supaya kita bisa terhindar. Bukan berarti terhindar ini bukan terus kita harus menemui orang kena COVID, bukan. Artinya kita bisa menahan, ya artinya kalaupun ada virus yang masuk di dalam tubuh kita ini sudah terbentuk antibodi, ya untuk menolak. Nah mungkin seperti itu, ya. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Saya kira ini kan ada proses. Saya kira ini seperti vaksin biasa, ya Pak ya. Hanya mungkin bahannya COVID, ya antibodinya seperti itu. Saya kira itu teman-teman wartawan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah ragu, dan titip Bu Indi, ya kalau bisa vaksinnya juga dikasih lagi lah. Untuk Pulau Pisau. Kita semangat Bu dengan semuanya ini, sangat respect terhadap pencegahan COVID di wilayah kita ini, sehingga kami juga berharap kalau vaksin ini bisa dibagikan ke seluruh masyarakat, maksud kami yang membutuhkan, berarti jaminan atau keselamatan warga masyarakat kita terhindar dari penyebaran virus ini semakin besar. Ya, artinya benteng diri di keluarga juga semakin kuat. Saya kira itu, Ibu dan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya. Bersyukur hari ini saya bersama Pak Bupati dan FKPD yang ada di Kabupaten Pulau Pisau mungkin launching pertama. Padahal kemarin kan dinas yang dari kesehatan ada 20 orang katanya dokter. Hari ini giliran kami. Memang awalnya saya memang pengen sebenarnya divaksin, karena setidak-tidaknya saya bisa melindungi keluarga saya, tetangga saya, dan orang-orang terdekat saya. Setelah tadi saya rasakan divaksin, tidak ada rasa apa-apa. Dibilang pegel segala macam, enggak. Yang ada itu cuma rasanya kok sebentar aja selesai. Setelah beberapa menit sampai ini juga tidak ada terasa apa-apa. Mungkin seperti yang dibilang Pak Bupati, mungkin Pak, yang vaksin ini mungkin nggak tahu lah apakah nanti bereaksi kemudian hari atau setelah ini, saya tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini, sampai detik ini saya tidak merasakan apapun. Pegalnya pegal, cuma disuntik sebentar itu aja. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu, seperti yang dipesankan Pak Bupati, vaksin ini ditambah buat kami Pulau Pisau agar warga kami bisa terhindar dari COVID-19. Demikian, salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam keadaan sehat. Kami beringat setelah vaksin ini pun ya, kegiatan sehari tidak mengganggu. Ya, kami berharap, dan kami paling tidak ingin beri contoh kepada masyarakat seperti yang disampaikan Bupati. Kami berharap paling tidak dari pemerintah daerah memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman untuk masyarakat siapapun. Ya, siapapun. Terima kasih kepada pemerintah daerah, dinas kesehatan yang sudah memberi fasilitas untuk divaksin. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk memberikan testimoni terkait dengan vaksinasi ini. Tadi Pak, sebelum saya suntik deg-degan sebetulnya Pak. Deg-degan karena memang informasi yang beredar di masyarakat ini kan simpang siur Pak. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya disuntik ini nggak terasa apa-apa Pak. Jadi seperti digigit nyamuk aja Bu. Gitu ya. Dan efeknya hanya terasa kayak ya sedikit sakit aja kan. Jadi memang kondisi kesehatan saya saat ini memang normal-normal saja. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat agar kita siap untuk divaksin karena program ini adalah merupakan program pemerintah yang harus sama-sama kita dukung. Jadi kita sama-sama dan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, khususnya pulang pisau kita wujudkan bagaimana supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati beserta rekan-rekan yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita semua bebas dari virus corona atau COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Donat testing berapa Pak? Yang telah divaksin pada hari ini kemudian akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah diberikan vaksin secara resmi pada hari ini, dan juga akan dilakukan dengan foto bersama bagi yang di rumah, dan digantinya juga dengan info Jangan lupa nanti kamu dan langsung 2 kali. Jadi perlu di-refresh aja. dan sebelum kita tahu kepulangan atau maka akan diberikan vaksinasi tersebut. Vaksinasi COVID ini pun sudah 15 malam yang sudah dicadangkan oleh tim MUI dari Pusat. Jadi kita semua tidak perlu khawatir karena vaksinasi ini sangat aman dan halal. Selanjutnya kami berkenan untuk testimoni berikutnya Bapak Haji Suryadi. Kami persilahkan. Ya dong? Ya. Wah, semangat. Ya, ngasih rada kerajaan. Ya. Mantap. Dalam kesempatan yang pertama untuk divaksinasi, jujur sebelumnya saya ragu-ragu sebenarnya dengan vaksin ini, apalagi kita melihat setelah kami berkonsultasi, berkoordinasi dengan kawan-kawan di MUI, baik di tingkat provinsi dan ke atasnya, ternyata kawan-kawan di MUI pun juga melakukan kira-kira yang mudah-mudahan ada efek positif. Apalagi dengan vaksin ini, tentu kita bersangka baik ini adalah bagian upaya daripada pemerintah dalam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang mau vaksin, jangan khawatir karena itu ada sudah jaminan untuk kita yang pick up. Nah, untuk Bu Wakil saya yakin aja, nanti kita akan melihat pasti itu. Saya yakin, nah Ibu akannya. Saya yakin semuanya akan baik dan kita harapkan. Kenapa dibuka? Lepas. Jangan tekan Pak. Dari bacaannya. Bacaan terusnya.
Bapak-bapak yang sudah menerima vaksin, atau dan penyimpanan yang di bawah 20 atau harus menggunakan pakaian kita di kota penyiapan penyimpanan itu 3 tahun. selanjutnya sertifikat selanjutnya diberikan kepada Pak Ahmad Rifai. Ibu lagi. Izin Pak Ketua, ini bisa digadaikan ke bank ya? Pak Sarifudin nanya, dengan sertifikat ini bebas ke sana kemari dengan pesawat tidak pakai antigen lagi ya? Diberikan kepada Ustaz Haji Sujani. Kembali kepada Amir Sini. Selanjutnya kami undang Ibu Wakil Bupati Kampung. Ya, terkait keberanian telah menerima vaksin dan motivasi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suryadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau. Pada hari ini saya insya Allah akan menerima vaksin tahap 1 vaksin COVID-19, yang mana pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur menjadi salah satu yang mendapat vaksin pada hari ini. Motivasi kami dalam menerima vaksin ini karena kami memiliki keyakinan bahwa ini adalah niat baik dari pemerintah dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat. Apalagi beberapa waktu yang lalu MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin ini adalah halal. Karena terkait dengan masalah obat dan makanan ini, yaitu adalah dalam MUI ada istilah halalan thayyiban. Halal itu artinya tidak bertentangan dengan syar'i, adapun thayyiban bahwa sesuatu itu adalah bermanfaat bagi tubuh kita. Mudah-mudahan vaksin ini di samping halal, maka harapan kita juga adalah bermanfaat bagi tubuh kita. Kita tambah sehat, kita tambah baik, dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Maka harapan kami kepada masyarakat, mudah-mudahan kita jangan terprovokasi dengan isu-isu yang beredar di luar. Maka harapan kami sekali lagi, marilah kita sambut vaksinasi ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan harapan ke depan mudah-mudahan kita lebih baik lagi, kita lebih sehat, dan kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dan kita terhindar dari pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Pendeta Agustinus Bambang Turu,
Ketua Majelis Resort GKE Pulang Pisau sekaligus mewakili Majelis Sinode GKE Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan ini pertama-tama mengajak kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan perkenannya kita masih boleh diberikan kesempatan menjalani hari-hari hidup kita. Dan yang kedua, pada kesempatan ini kami atas nama pribadi, atas nama lembaga, atas nama umat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang memberi kesempatan kepada kami, salah satu dari sekian orang yang mendapat kesempatan pertama untuk divaksin anti corona COVID-19 pada hari ini. Dan tentu saja ini merupakan hal yang sangat positif dalam rangka menegaskan kepada kita sekalian bahwa virus corona masih tetap ada dan bisa dilawan dengan salah satu melaksanakan vaksinasi ini. Nah, karena itu pada saat ini kami sebagai pimpinan gereja dan sekaligus pimpinan umat GKE di wilayah Kabupaten Pulang Pisau mengimbau kepada seluruh umat masyarakat pada umumnya dan warga gereja pada khususnya agar tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu-ragu untuk menerima vaksinasi ini. Karena dalam rangka upaya niat yang tulus dari pemerintah untuk membantu masyarakat lepas dari berbagai macam ancaman, termasuk ancaman COVID-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya. Dan kepada kita sekalian, walaupun nanti kita sudah divaksinasi, tetap kita menjaga, melaksanakan protokol kesehatan, paling tidak 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jadi dengan demikian, dengan segala upaya kita tentu saja dengan pertolongan Tuhan, kita akan dibebaskan dari sakit penyakit yang mengancam kehidupan dan kemanusiaan kita. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan tetap mengasihi kita sebagai umat manusia dan beri kesempatan untuk menikmati hari-hari di masa-masa yang akan datang dengan suasana hidup tanpa atau bebas dari COVID-19 di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan tetap menolong kita. Salam. Oke. Silakan dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Erpan SHMH mengajak kepada seluruh masyarakat Pulang Pisau agar siap menerima vaksin di Kabupaten Pulang Pisau, karena tujuan vaksin ini adalah untuk melindungi masyarakat kita agar mereka semua terhindar dari COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini telah melanda beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, kita harus waspada dan terus melakukan proteksi diri. Salah satunya adalah dengan vaksinasi ini. Jadi saya Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau sangat mendukung program pemerintah ini untuk vaksinasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat kita semua menjadi sehat, karena kesehatan adalah merupakan hal yang penting. Tiada guna harta, tiada guna hal-hal yang lainnya apabila kita tidak memiliki kesehatan yang prima. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita semua siap untuk divaksin dalam rangka menuju Indonesia sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan Pak? Sebenarnya untuk divaksin dan motivasi untuk masyarakat tetap menjaga prokes. Terkait vaksin COVID-19 ini, saya mewakili DPRD sebagai Ketua DPRD Pulang Pisau ingin menyatakan dengan masyarakat bahwa vaksin itu aman. Artinya
selain kita menjaga dengan 3M, kita juga harus dengan memproteksi diri kita dengan vaksin. Semoga hari ini dengan dilaksanakan vaksin yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, nanti setelahnya masyarakat juga mau divaksin. Prokes ya tetap dilaksanakan. Ganti Kapolres.